شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Ikhwati fillah, para peserta madrasah Ramadan di Masjid Umar bin Khattab, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga radio-radio lain yang ikut menyimak dan menyiarkan, para pemirsa beberapa stasiun TV yang juga ikut menyiarkan, juga para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kita akan memulai pembahasan kitab Miftahud Daris Sa'adah yang disusun oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Sebelum sampai kepada isi dari kitab Miftahud Daris Sa'adah, kita akan menyampaikan muqaddimah dari Imam Ibnu Qayyim untuk memperjelas permasalahan yang akan dibahas kelak. Sayang sekali muqaddimah ini belum sempat dibagi. Yang sudah dibagi adalah inti dari materi yang kita akan bahas. Padahal muqaddimahnya ini amat sangat perlu untuk disampaikan. Di dalam muqaddimah kitabnya ini, Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menerangkan hikmah di balik diturunkannya Adam alaihi salatu wassalam ke muka bumi, yang kemudian beranak pinak, memiliki turunan sampai ke zaman kita, sampai hari kiamat nanti. Itu ada banyak hikmah. Ketika Allah Azza wa Jalla menurunkan Adam dari surga, di dalamnya terkandung hikmah yang akal kita kadang-kadang tidak mampu menjangkaunya, lisan pun tak sanggup untuk menerangkannya. Padahal diturunkannya Adam dari surga merupakan bukti dari kesempurnaan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, agar kelak Adam dan turunannya dikembalikan ke surga dalam kondisi keadaan yang jauh lebih baik. Karena apa? Karena kenikmatan sesuatu baru akan terasa sebagai sebuah kenikmatan kalau kenikmatan itu hilang sementara, lalu nanti diberikan lagi dengan kadar yang jauh lebih baik daripada sebelumnya, baru terasa nikmat. Kita kan sekarang sehat setiap hari, setiap saat ya. Kesehatan ini tidak terasa sebagai sebuah kenikmatan, kecuali kalau kesehatan ini Allah cabut sementara. Diberi sakit, demam, batuk, pilek, apalagi gejala COVID-19 kemarin. Ada yang pernah kena di sini? Ya, saya pernah kena, tapi Omikron bukan Delta. Menderita apa tidak?
ya menderita, tercabut kesehatan. Baru ketika itu disadari, oh sehat itu apa? Nikmat. Nah demikian juga Allah ingin Adam dan turunannya, anak-anaknya di kalangan manusia merasakan terlebih dahulu pahit getirnya kehidupan di dunia. Kanyeri, kaperih, larawirang, nukudu kasorang harus terasakan terlebih dahulu oleh Adam dan turunannya, merasakan keresahan, kegelisahan, risau dan galau, sakit, kelelahan, kekecewaan, dan hal-hal yang tidak mengenakan lainnya. Dan ini Allah berikan untuk menyadarkan bahwa kehidupan di surga itu kenikmatan yang luar biasa besarnya. Karena peribahasa dalam bahasa Arab menyatakan fa innad didda tudhiru husnahud didd. Perkara sebaliknya itu bisa menampakkan kebaikan dari sesuatu. Sesuatu baru dianggap baik, enak dan nikmat kalau kita merasakan sebaliknya dari sesuatu itu. Kita merasakan manis itu enak kalau sebelumnya kita merasakan rasa lain, baik pahit, asam, atau asin, atau hambar. Nah setelah merasakan hambar, pahit, asin, lalu merasakan yang manis, barulah terasa yang manis itu apa? Nikmat dan enak. Itulah hikmah yang pertama. Kenapa Allah turunkan Adam ke dunia? Agar kelak ketika dikembalikan ke surga baru terasa bahwa surga itu sebuah anugerah yang luar biasa. Kenikmatan yang tiada tara. Itu pertama. Kedua, Allah Azza wa Jalla ingin memberi perintah dan larangan kepada Adam dan turunannya. Ingin memberi ujian dan godaan. Sedangkan surga bukan tempat untuk itu. Di surga tidak ada perintah, tidak ada larangan. Tidak ada ujian, tidak ada godaan. Maka Allah turunkan Adam ke muka bumi untuk menerima perintah, larangan, ujian, dan cobaan. Dari pelaksanaan perintah, menjauhi larangan, sabar ketika menerima ujian dan godaan, Allah berikan reward, balasan, pahala yang luar biasa. Nah, segala sesuatu yang dicapai melalui perjuangan itu nilainya jauh lebih berharga daripada hadiah, daripada pemberian tanpa usaha. Saya sering memberikan contoh yang katakanlah kasarnya ya, konyol. Main bola, sering kan diulang, bosen gitu masalah. Dalam 2 kali 40 menit, berapa gol yang dihasilkan? Sedikit, di bawah 5 gol. Kadang hanya 1 gol, kadang 0-0 ya. Kenapa? Karena susah. Ketika membawa bola akan membawa ke gawang lawan, dihalang-halangi, ya enggak? Seringkali direbut dan balik diserang. Makanya ketika gol berhasil ditendang, dilesakkan ke gawang lawan, melalui perjuangan yang berat, nilai 1 gol itu luar biasa.
Makanya selebrasi yang ditunjukkan oleh orang yang mencetak gol itu kayak orang gila, ya enggak? Ada yang joget-joget, ada yang berenang di lapangan, ada yang melakukan aksi-aksi konyol. Betul apa benar? Betul dan benar. Dan penonton bersorak cingkrak-cingkrak. Karena apa? Karena senang. Satu gol saja itu luar biasa bernilainya karena susah. Lain halnya kalau ketika kita membawa bola mau membuat gol ke gawang lawan, si lawan nanya, mau kemana kamu? Mau gegolkan? Oh iya silakan, tidak dihalangi. Nyingkir semua sampai ke kotak penalti. Kata kiper lawan, mau bikin gol ya? Ya, mangga, nggak akan dihalangi. Plus saja gol. Bernilai enggak itu? Enggak. Pelecehan itu. Itu penghinaan. Penonton sorak enggak? Sorak tapi mengejek ya enggak? Kitanya enak enggak yang ngagolin? Enggak, itu mah hadiah tuh. Enggak berharga. Ya. Maka segala hasil yang diraih melalui perjuangan, melalui pengorbanan, itu nilainya sangat besar. Oleh karena itulah maka Allah turunkan Adam dan turunannya ke muka bumi. Untuk diberi perintah, diberi larangan, diberikan ujian, diberikan godaan, diberikan halangan, agar teruji. Layak nggak memperoleh balasan yang luar biasa dari Allah Azza wa Jalla berupa surga. Maka kalau Adam dan turunannya ini mampu menunaikan perintah, mampu menjauhi larangan, mampu lulus dari ujian dan cobaan, maka balasan yang Allah berikan sangat bernilai luar biasa. Ini yang menyebabkan manusia dianggap lebih utama daripada para malaikat. Ketika para ulama menjelaskan apakah lebih mulia manusia ataukah malaikat. Dan ini dibicarakan oleh para ulama bukan sekedar iseng, pembicaraan tanpa hikmah. Makanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ketika ditanya mana yang lebih mulia manusia atau malaikat, beliau menjelaskan tadinya saya berpandangan itu tidak penting untuk dibahas. Tapi karena melihat para as-salafus salih dari kalangan sahabat dan ulama tabi'in dan tabi'ut tabi'in ternyata membicarakan masalah ini, maka diketahuilah bahwa ada ilmu di balik pembahasan masalah itu. Beliau menjawab, adapun kalau yang dimaksud manusia itu adalah para nabi, para solihin, para syuhada, para siddiqin, ya mereka lebih utama daripada para malaikat. Adapun kalau para pendurhaka, apalagi orang kafir, orang musyrik, atau orang-orang muslim yang fasik, ahli maksiat, maka para malaikat lebih utama. Kenapa orang-orang soleh lebih utama daripada para malaikat? Padahal para malaikat pertama nggak pernah dosa, ya nggak? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sekejap pun, sedetik pun gak pernah melakukan dosa, gak pernah melakukan maksiat. Terus ketika melaksanakan perintah Allah dilaksanakan secara sempurna. Kualitasnya luar biasa. Ibadah manusia sehebat apapun tak bisa menandingi kehebatan ibadah para malaikat. Kenapa manusia yang soleh lebih utama daripada para malaikat?
Karena manusia yang soleh mereka tetap ibadah dengan ibadah yang hebat, sekalipun banyak gangguan, banyak godaan, banyak kelemahan yang dimiliki dari segala segi. Ada faktor internal. Berupa apa? Berupa hawa nafsu, berupa keinginan untuk berleha-leha, bersantai-santai, bermalas-malasan, menikmati kesenangan dunia, dan seterusnya. Terus kelemahan dari aspek fisik, dari aspek psikis kita bisa lelah, bisa capek, cangkel, kesel, bosan. Ada enggak dirasakan oleh manusia? Ya. Ketika manusia umpamanya sholat sejam berdiri, cangkel apa tidak? Cangkel. Tuurge nyorocot, leles, ada ngantuk. Nah saya mah atuh rahasia tapi sempat sholat taraweh ditotolonjong. Karena apa? Karena ngantuk. Bukan di sini, kalau di sini mah ganggaraten. Tapi di Mekah atau di Madinah waktu 23 rakaat. Kalau kemarin di Mekah di Madinah itu cuma 13 rakaat. Itu pun sekitar 1 jam 1/4 gitu. Kalau dulu sampai jam 12 sampai tengah malam baru selesai. Beres maghrib makan, terus taraweh. Aduh, lama. Sampai ngalanggut tolonjong jeduk kabatur. Itu kelemahan bukan? Kelemahan. Jadi manusia banyak kelemahan, termasuk orang soleh. Dengan banyaknya godaan, gangguan, dan kelemahan masih bisa melakukan ibadah yang bagus, itu luar biasa. Adapun para malaikat tidak memiliki semua itu. Mereka tidak memiliki kelemahan seperti yang dimiliki manusia. Tidak cangkel, tidak pegal, tidak kesel, tidak ngantuk, tidak tidur, tidak lapar, tidak haus, tidak ada syahwat ke lawan jenis karena nggak punya lawan jenis. Dan tidak ada godaan setan, tidak ada hawa nafsu. Sehebat, sedahsyat, seluar biasa apapun para malaikat ibadah, gak ada halangan, gak ada godaan. Setan mana berani menggoda malaikat, mana bisa gitu ya. Terus tidak ada kelemahan seperti cangkel, pegal, capek, bosan, tidak. Wahum la yas'amun, kata Allah. Mereka itu tidak merasakan kebosanan atau kelelahan dalam melakukan ibadah. Maka ibadah malaikat disebut dengan ibadah jabaliyah. Sedangkan ibadah yang kita lakukan disebut ibadah ikhtisariyah atau iktisabiyah. Ikhtiariyah itu hasil ikhtiar, hasil usaha, hasil perjuangan, hasil pengorbanan. Kita harus berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban perasaan, berkorban segala macam potensi yang kita miliki dikorbankan untuk melakukan ibadah. Di sini perjuangan. Maka kalau orang dengan adanya gangguan, godaan, ujian, ada halangan, ada kelemahan, ada rasa malas, ada rasa ngantuk, ada rasa capek, masih tetap melakukan ibadah, ini hebat. Dari sinilah maka ibadah yang dilakukan oleh manusia dipahalai, dibalas dengan surga. Adapun para malaikat, sehebat apapun ibadah mereka karena jabaliyah. Jabaliyah itu Allah ciptakan dengan kemampuan dan keharusan untuk ibadah gitu aja. Tidak diberi pilihan. Pilihan untuk
berhenti, ingkar dari ibadah. Enggak. Kalau manusia diberi pilihan. Mau ibadah, syukur, henteu kajeun gitunya. Ibadah dipahalai, kalau tidak ibadah diazab, dimurkai. Ada pilihan. Kalau malaikat tidak. Makanya disebut ibadah jabaliyah. Makanya para malaikat ibadahnya tidak dibalas dengan surga. Tidak dipahalai. Karena bukan ikhtiyariyah, iktisabiyah, bukan. Tapi jabaliyah. Makanya hasil akhir dari kehidupan manusia yang soleh diberi kenikmatan luar biasa berupa surga. Kalau malaikat mah ada di surga, ada di neraka juga nggak ada bedanya. Di neraka tidak menderita dengan situasi neraka, di surga tidak merasakan kebahagiaan seperti yang teralami oleh kaum mukminin dengan kenikmatan surga, enggak. Karena kebutuhannya berbeda. Malaikat kan ada yang ditugaskan di neraka, ya enggak? Kepanasan enggak mereka? Enggak. Tersiksa enggak? Enggak. Ada yang ditugaskan di surga, merasakan kenikmatan seperti ahli surga? Enggak. Seperti begini sebagai contoh, ilustrasi. Apa sih yang kita butuhkan di dunia? Makanan, minuman, pasangan. Untuk meraih ketiga hal ini dibutuhkan uang, kekayaan, kekuasaan gitu ya. Kalau kita umpamanya diberi emas, diberi uang, hijau, senang, bahagia, gembira. Adapun binatang seperti kambing, kuda, sapi, nggak butuh semua itu. Kambing dikasih emas, perak, uang, gepok-gepok, karungan, senang nggak mereka? Bukan itu yang mereka butuhkan. Dikasih umpamanya Miss Universe yang cantiknya luar biasa, gelisna kawanti-wanti, endahna kabina-bina, berpakaian seksi, lewat di hadapan kambing. Ngacai nggak mereka? Melohok nggak? Enggak, bukan itu yang mereka butuhkan. Tapi kalau kambing dikasih rumput yang hijau, wow, baru mereka senang. Kita mah dikasih rumput, cuek kayaknya. Kecuali lalam, sama sambalnya gitu ya, sama nasi pulennya, lagi saum. Jadi kebutuhannya beda. Para malaikat tidak membutuhkan makanan, tidak membutuhkan minuman, tidak membutuhkan pasangan. Di surga semuanya itu ada. Tapi malaikat tidak membutuhkan. Kenapa kita di surga itu begitu happy, senang, bahagia? Semua yang kita inginkan, yang kita butuhkan ada di sana. Dengan kualitas yang berlipat-lipat dibanding yang ada di dunia. Yang ada di dunia makanan, minuman, pasangan aja kita sudah se-happy ini, sebahagia ini ya. Apalagi di surga. Itu yang bikin kita bahagia, happy, senang, luar biasa, puasnya berada di surga. Adapun para malaikat sama ada di surga dengan orang-orang mukmin, tapi tidak sebahagia orang-orang mukmin sebab mereka tidak membutuhkan semua yang ada di surga. Jadi keberadaan mereka di surga hanya tugas. Bukan sebagai balasan atas ibadah mereka. Malaikat yang ada di neraka juga tugas dan tidak merasa menderita dengan situasi neraka, tidak merasakan kepanasan dengan api neraka, enggak. Allah Azza wa Jalla mencabut seluruh efek buruk dari neraka terhadap para malaikat. Nah, jadi alasan kedua, kenapa Allah menurunkan Adam dan turunannya dari surga ke dunia? Karena Allah ingin memberi perintah, larangan, ujian, dan cobaan yang ketika semuanya itu bisa dilalui, diatasi oleh manusia, Allah memberikan balasan atas perjuangannya, atas pengorbanan. Ini salah satu hikmah kenapa manusia diturunkan ke dunia. Ketiga,
Allah Azza wa Jalla ingin memilih beberapa orang yang spesial, yang istimewa dari kalangan manusia. Yaitu berupa para nabi, para rasul, para wali, para syuhada, para salihin, para siddiqin. Allah mencintai mereka, mereka pun mencintai Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah biarkan mereka hidup menghadapi musuh-musuh mereka di dunia. Allah uji mereka, Allah goda mereka melalui para musuh Allah dari kalangan orang-orang musyrik, orang-orang kafir, bahkan seringkali ada yang memusuhi dari kalangan internal kaum muslimin. Siapa? Orang-orang munafik, orang-orang fasik, orang-orang zalim, orang-orang durhaka, ahli maksiat, pelaku dosa besar. Mereka sering memusuhi para ulama, para asatidah, para duat, para mubalik. Ada yang memusuhi dari kalangan orang fasik? Banyak. Siapa yang mempersekusi pengajian yang dilakukan oleh Ustadz Sunnah? Orang kafir bukan? Akan berani orang kafir membubarkan pengajiannya. Tapi sesama kaum muslimin, dari kalangan para ahlul bidah dan para ahli maksiat, kolaborasi mereka. Ya, jadi Allah biarkan para walinya berjuang menghadapi musuh-musuh Allah, musuh-musuh syariat, dan ini sebagai ujian bagi mereka. Ketika Allah melihat bahwa mereka itu lebih menomor satukan ridha Allah, syariat Allah, mereka korbankan jiwa mereka, harta mereka, seluruh potensi yang mereka miliki, mereka korbankan demi teraihnya ridha Allah, mahabbah dari Allah, maghfirah, rahmat dari Allah, pahala dari Allah. Maka apa akibatnya? Akibatnya Allah akan memberikan keridhaan yang mereka cari, mahabbah yang mereka inginkan, pahala yang mereka harapkan, maghfirah yang selalu mereka angan-angankan. Melalui perjuangan dan pengorbanannya Allah berikan, dan otomatis sekaligus memperdekat jarak antara mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa ujian dan perjuangan itu, ridho Allah, ampunan Allah, pahala Allah enggak akan Allah berikan kepada manusia. Oleh karena itulah maka derajat tingkatan nubuwah, kenabian, tingkatan risalah, kerasulan, tingkatan syahadah, orang-orang yang mati syahid, tingkatan kesolehan, kewalian, itu merupakan setinggi-tinggi tingkatan di kalangan manusia yang tidak bisa diraih kecuali melalui pengorbanan dan perjuangan yang sangat besar. Inilah alasan yang ketiga, kenapa Allah turunkan Adam dan turunannya ke muka bumi. Untuk apa? Untuk dipilih di kalangan mereka beberapa manusia yang spesial. Para nabi, para rasul, para wali, dan seterusnya. Alasan keempat. Nanti dari semua alasan ini kita memahami memang kita ini harus hidup dulu di dunia sebelum nanti kembali ke akhirat, gitu ya. Alasan keempat. Allah memiliki al-asma'ul husna. Apa arti al-asma'ul husna? Nama-nama yang terbaik bagi Allah.
Di antara nama Allah ada yang lazim, ada yang muta'addi. Lazim itu maknanya nama yang tidak membutuhkan pihak lain untuk membuktikan nama dan sifatnya. Seperti Allah Maha Kuasa, seperti Allah Maha Agung, dan seterusnya. Nggak perlu pihak lain. Kedua, ada nama-nama yang disebut muta'addi. Nah, nama yang muta'addi mah untuk membuktikannya perlu pihak lain. Pihak lain ini adalah makhluknya, ciptaannya kita, manusia, jin, para malaikat, alam. Contoh, nama yang muta'addi, bahwa Allah itu Maha Pengampun, Maha Pemberi, Maha Penyayang, Maha memuliakan, Maha menghinakan, menghidupkan, mematikan. Itu untuk membuktikannya perlu pihak lain apa tidak? Iya, kalau Allah Maha Pengampun berarti ada pihak yang diampuni. Betul apa benar? Ya. Kalau Allah Maha Pemberi berarti ada pihak yang diberi. Kalau Allah Maha Penyayang berarti ada pihak yang disayangi. Kalau Allah Maha Memuliakan berarti ada pihak yang dimuliakan. Maha menghidupkan berarti ada yang dihidupkan, ada yang dimatikan, dan seterusnya. Oleh karena itu, adanya nama-nama Allah yang muta'addi tadi mengharuskan manusia ini memang harus turun ke muka bumi. Kalau di surga terus, nggak teraplikasi itu nama-nama Allah. Betul, nama Allah Penyayang, nama Allah Pemberi bisa diaplikasikan di surga. Tapi nama Allah yang lain seperti mematikan dan menghidupkan. Di surga kan tidak ada kematian, ya enggak? Seperti nama Allah yang Al-Ghafur, Maha Pengampun. Di surga nggak ada yang harus diampuni karena tidak ada yang berdosa bersalah. Seperti nama Allah penerima Tawwab, penerima tobat. Ya enggak? Di surga nggak ada yang tobat. Tobat dari apa? Karena tidak ada yang berdosa dan yang bersalah. Tidak bisa diaplikasikan nama Allah Al-Mudhil. Apa Al-Mudhil itu? Yang menghinakan. Karena tidak ada yang harus dihinakan kalau semuanya berada di surga. Dan seterusnya tuh. Dari sinilah kita mengetahui untuk mengaplikasikan, mewujudkan, membuktikan beberapa nama dan sifat Allah yang membutuhkan pihak lain untuk membuktikannya. Ya, wayahna. Kata orang Sunda, kata orang Selat, wayahna. Nah, ini nggak ada terjemahan. Wayahnya manusia harus turun ke muka bumi. Maka di muka bumi banyak terjadi beberapa peristiwa perbuatan manusia yang menyebabkan beberapa nama dan sifat Allah menjadi terwujud. Ada yang dimatikan oleh Allah, Allah Al-Mumit yang Maha mematikan. Ada yang dimuliakan, ada yang dihinakan, Al-Mu'iz, Al-Mudhil terwujud di sana, dan seterusnya dan seterusnya. Inilah alasan yang ketiga apa keempat? Keempat yang menyebabkan memang manusia itu Adam dan turunnya harus turun ke muka bumi. Alasan yang kelima, salah satu di antara
nama sekaligus sifat Allah adalah Al-Malik. Apa makna Al-Malik? Raja, penguasa. Sebagai raja, dan termasuk raja bagi manusia ya. Qul a'udzu birabbin nas, terus malikin nas. Maknya di bahasa pendek apa panjang di surah An-Nas? Pendek maknanya raja. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Beda dengan di Al-Fatihah. Maknya pendek apa panjang? Panjang. Pendek juga boleh. Sebab ada dua qiraah di sini. Tapi umumnya panjang. Maliki yaumiddin. Maknanya yang menguasai. Kalau malikin nas, raja bagi manusia. Manusia rakyatnya. Sebagai raja ada undang-undang. Betul apa benar? Ada aturan. Ada rules. Ada perintah dan larangan. Ada reward dan ada sanksi. Ada yang diangkat, ada yang dihinakan, ada yang ditinggikan, ada yang direndahkan. Sebagai raja, ya harus ada perintah yang dilaksanakan, diberlakukan kepada rakyatnya. Bila rakyatnya sebagai manusia tetap berada di surga, umpamanya Adam tetap selama di surga beranak pinak di sana, nggak ada perintah, nggak ada larangan, maka fungsi Allah sebagai raja nggak mutabbak di sana. Nggak mutabbak itu tidak teraplikasi di sana. Ini yang menyebabkan ya mau tidak mau manusia harus Allah turunkan ke muka bumi. Karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah raja. Ya. Ini alasan yang kelima. Keenam. Alasan yang keenam adalah kata Imam Ibnu Qayyim, fa innahu subhanahu anzalahum ila darin yakunu imanuhum fiha bil ghaib wal imanun nafi'. Allah subhanahu wa ta'ala menempatkan Adam dan turunannya di sebuah negeri yang di negeri tersebut beriman kepada yang gaib adalah iman yang bermanfaat. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang bertakwa itu orang yang beriman kepada perkara-perkara gaib. Ada di Madinah di Masjid Nabawi itu kajian yang dulu diisi oleh salah seorang ulama Madinah, nama Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah ta'ala. Sekarang sudah sangat sepuh, sudah nggak bisa berjalan. Tapi beberapa tahun yang lalu saya sempat hadir ke kajiannya. Ketika membahas ayat ini, beliau menyatakan yang dimaksud beriman kepada perkara yang gaib adalah beriman kepada rukun iman yang 6. Semua rukun iman yang ke-6 ini gaib. Allah, para malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhir dan takdir. Gaib. Beriman kepada perkara gaib yang tidak terlihat, tidak terjangkau oleh panca indera kita. Itu berat, susah, nggak semua orang bisa. Apalagi perkara yang gaib seringkali tidak terjangkau oleh akal, ya enggak? Adanya malaikat, tidak terjangkau, tidak terlihat, tidak terdengar, tidak terjangkau oleh panca indera kita.
adanya hari kiamat, adanya takdir. Tidak terjangkau oleh panca indera kita, oleh akal kita. Karena gaib. Maka beriman kepada perkara gaib ketika di dunia, itu yang dipahalai. Tidak terlihat, tidak terjangkau, tidak terfahami akal, tapi selama itu diterangkan oleh Quran dan hadis, tetap diimani, diyakini, dipercaya. Sampai ayat terakhir yang menerangkan karakter orang bertakwa dalam surah Al-Baqarah itu dikatakan wabil akhirati hum yuqinun, dan kepada hari akhirat mereka yakin. Padahal belum teralami, belum terlihat, apalagi hari akhirat itu nggak masuk akal. Tidak terjangkau oleh akal kita. Coba di padang mahsyar, matahari dekat, manusia terendam oleh keringatnya sendiri. Ada yang semata kaki, ada yang selutut, sebetis, sepinggang, ada juga yang sampai setelinga. Masuk akal enggak? Enggak. Kalau itu terjadi di dunia, sudah kering itu. Bukan dehidrasi lagi. Tapi ini di akhirat. Mulut dikunci di akhirat. Nggak bisa ngomong. Yang ngomong apa? Tangan, kaki, kulit, tulang, daging. Masuk akal nggak? Nggak. Tapi itu diterangkan oleh Al-Quran. Itu gaib. Kalau perkara gaib yang tidak tersaksikan, bahkan tidak terjangkau oleh akal, masih diyakini, hebat ini keyakinan. Selama perkara gaib itu diterangkan oleh Quran dan Sunnah. Adapun kalau perkara gaib itu hanya hoax, berita, tidak ada dalam Quran Sunnah, nggak boleh dipercaya. Dari dukun gitu ya, dari peramal gitu ya, atau dari apa yang dialami oleh manusia yang dianggap gaib, aneh. Contoh nih. Saya pernah baca, entah hoax, entah benar. Para penambang tuh menggali galian yang sangat dalam, mereka mendengar jeritan seperti orang yang disiksa. Betul? Pernah nggak dengar itu? Oh, itu azab kubur, kata mereka. Perkara gaib bukan? Ya. Ini sumbernya Quran Sunnah? Bukan. Jangan dipercaya. Kalau Hanas itu apanya? Hanas sudah dipercaya. Apa bahasa Indonesia Hanas? Terlanjur dipercaya. Pintar nerjemahkan. Sudah terlanjur dipercaya, diberitakan. Ternyata terbukti bahwa itu rekayasa atau hoax. Nanti diingkari, azab kubur itu enggak ada, itu beritanya hoax, bohong, gitu kan? Bisa begitu tuh nanti. Jadi perkara gaib kalau sumbernya bukan Quran Sunnah nggak boleh dipercaya. Kalau sumbernya Quran Sunnah walaupun nggak masuk akal wajib dipercaya. Sedangkan iman kepada perkara gaib hanya bisa dimiliki di dunia. Adapun kalau di surga sendiri kan alam gaib. Tapi oleh penghuni surga langsung teralami, terlihat, terasakan, ternikmati. Maka beriman kepada yang syahadah. Syahadah itu lawan dari gaib. Yang nyata, maka tidak ada manfaatnya. Adapun kalau iman kepada yang gaib itu dilakukan di dunia, ya itu sangat bermanfaat. Makanya berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, wa ammal imanu bisyahadah fa kullu ahadin yu'minu yawmal qiyamah yawma la yanfa'u nafsan illa imanuha fid dunya falau khuliqu fi darin na'im lam yanalu darajatal iman bil ghaib. Adapun beriman kepada suatu yang nyata, yang terlihat,
maka semuanya pasti akan mengimaninya nanti pada hari kiamat. Hari di mana tidak ada lagi bermanfaat keimanan kecuali keimanan yang dimiliki ketika di dunia. Kalau sudah di akhirat, orang kafir pun beriman, oh benar, percaya, yakin hari kiamat ada, surga ada, neraka ada, alam mahsyar ada, hisab ada, sirat ada, gitu ya. Karena sudah terlihat, baru iman sekarang. Nggak ada manfaatnya iman di saat itu. Baru iman kepada adanya surga, neraka, mahsyar, kiamat dianggap bermanfaat kalau itu dimiliki ketika masih hidup di mana? Di dunia. Oleh karena itulah memang manusia harus hidup di dunia untuk mengimani perkara gaib yang diterangkan oleh Quran Sunnah walaupun mereka tidak menyaksikannya, dan itulah iman yang bermanfaat. Itulah alasan kelima, keenam, ketujuh. Poin ketujuh ini jarang diketahui oleh orang, kecuali hanya sedikit. Di antara antum mungkin pernah mendengar penjelasan ini, ada juga yang belum pernah. Berkata Imam Ibnu Qayyim, wa aidan fa inna Allah subhanahu khalaqa Adam min qabdatin qabadaha min jami'il ard wal ardu fiha at-tayyib wal khabith was sahl wal hazan wal karim wal laim. Fa'alima subhanahu wa ta'ala anna fi dhuhrihi man la yasluhu limusakanatihi fi darihi fa'anzalahu ila darin istakhraja fiha at-tayyib wal khabith min sulbihi thumma mayyazahum subhanahu bidarain faja'ala at-tayyibin ahli jiwarihi wa musakanatihi fi darihi wa ja'ala al-khabithin ahla daris syaqa daril khubatha. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam dari mana? Dari tanah. Tanah yang mana? Ternyata tanah dari seluruh penjuru dunia dikumpulkan. Dari satu daerah diambil saciwit. Terus sedikit-sedikit. Pokoknya tanah dari seluruh penjuru dunia itu ada terkandung dalam tanah yang menjadi bahan penciptaan Adam. Tanah itu ada yang baik, ada yang lembut, ada yang keras, ada yang hitam, ada yang merah, ada yang coklat, ada yang macam-macam kan tanah ya. Dan diciptakanlah Adam dari seluruh bahan tanah yang ada di seluruh dunia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui bahwa di dalam tulang sulbi Adam, anak-anaknya, turunannya, ada orang-orang yang tidak layak ditempatkan di negeri yang penuh kenikmatan surga. Maka Allah azza wa jalla nanti menempatkan anak-anak turunan Adam di tempat yang layak untuk mereka. Ada yang baik, ada yang buruk. Lalu Allah membedakan. Allah tempatkan di dua negeri. Allah jadikan turunan-turunan yang baik yang berasal dari tanah-tanah yang baik ditempatkan di surganya, dan Allah tempatkan turunan-turunan yang berasal dari tanah-tanah yang buruk di negeri yang layak dan cocok untuk mereka. Makanya anak-anak turunan Adam berbeda-beda dari segala segi. Warna kulit berbeda kan?
Ada yang warna kulitnya hitam, meles gitu ya. Yang putih cuma apanya? Giginya. Giginya mah tidak hitam. Ada yang bule, ada yang putih, bersih. Ada yang putihnya itu semu kemerah-merahan. Di antara orang-orang Lebanon, Libanon. Turunan Nabi Yusuf. Saya pernah melihat orang seperti ini. Suatu saat di sebuah negeri itu, Ramadan, saya diajak buka bersama di sebuah restoran Libanon, di sebuah negeri. Pas mau maghrib kan, ternyata pelayannya orang Libanon. Pas maghrib, gelap, ya enggak? Ada lampu terang, itu kulit mereka putih semu kemerah-merahan, memantulkan cahaya lampu seperti bercahaya hurung kemerah-merahan. Masya Allah. Laki-laki, jangan suudzon. Pelayannya laki-laki. Ini orang gantengnya luar biasa. Warna kulitnya itu Masya Allah. Kebayang dulu Nabi Yusuf. Makanya pantas Ahwat ketika melihat Nabi Yusuf dikasih pisau sama mangga untuk dikupas, yang mereka kupas apa? Tangannya. Rasa perih, rasa sakit nggak dirasa, cuek gitu ya. Melotot ke Nabi Yusuf yang lewat di hadapannya. Ahwat tuh kayak gitu tuh. Kalau lihat ikhwan yang ganteng. Bukti nyata ini. Fakta. Bukan hoax. Quran yang menerangkan. Betul apa benar? Quran tidak pernah menerangkan laki-laki ngacai melihat kecantikan wanita. Enggak. Wanita mah tuh sebaliknya. Itu karakter asli Ahwat tuh kayak begitu. Kebayang Nabi Yusuf kayak apa? Ini baru turunannya yang kesekian ratus generasi, sekian puluh generasi gitu ya. Kok jadi belok ke sana? Gimana tadi? Tanah ya tanah. Ada yang warnanya sawo matang seperti kita, sawo matang. Saya sawo setengah matang. Canasak. Macam-macam. Termasuk karakter. Itu berasal dari karakter tanahnya. Allah Azza wa Jalla menjelaskan dalam Al-Quran dalam surah Al-Anfal ayat 37, liyamizallahu al-khabitha minat tayyibi wa yaj'al al-khabitha ba'dahu ala ba'din fayarkumahu jami'an fayaj'alahu fi jahannam ulaika humul khasirun. Kata Allah, Allah hendak membedakan antara yang khabith dengan yang tayyib, antara yang buruk dengan yang baik. Lalu Allah menjadikan yang buruk ini ba'duhum ala ba'din, itu bertumpuk satu sama lain seluruhnya, fayaj'aluhu fi jahannam. Lalu Allah menjadikan semua yang khabith, yang buruk ini Allah masukkan ke dalam neraka jahannam. Ulaika humul khasirun, mereka lah orang-orang yang rugi. Ini maknanya yang buruk, karakternya, kelakuannya, amal-amalannya di kalangan manusia. Ketika Allah yang maha mengetahui pasti tahu bahwa di kalangan turunan-turunan Adam ada manusia yang tidak layak menempati surga Allah. Allah keluarkan dari surga itu. Lalu Allah tempatkan di tempat yang layak untuk mereka di negeri yang sesuai dengan buruknya karakter mereka. Dan ingat, kalau Allah memasukkan hambanya ke dalam neraka itu pasti karena keadilannya. Enggak zalim. Allah ma laisa bidzallamin lil abid.
Enggak pernah zalim. Inni haramtu dzulma ala nafsi. Aku haramkan bersikap zalim atas diriku. Aku enggak akan pernah berbuat zalim. Jadi kalau Allah menyesatkan seseorang, itu karena keadilannya. Kalau Allah masukkan orang ke dalam neraka, itu karena adilnya. Jangankan Allah atunya. Manusia aja gitu, guru di kelas. Di kalangan muridnya diperlakukan yang sama apa tidak? Enggak. Diberi nilai yang sama apa tidak? Karena sayang muridnya semua 10. Enggak. Ada yang diberi nilai 10, 8, 6, 5, 4, 0 lagi ada. Ya enggak? Apakah guru zalim? Enggak. Guru sentimen nih, no. Apa begitu? Enggak. Kenapa guru memberikan penilaian yang berbeda? Karena prestasi mereka berbeda. Kenapa prestasinya berbeda? Karena kesungguh-sungguhan mereka berbeda. Akhirnya di akhir tahun ada yang dinaikkan, ada yang tidak naik. Ada yang diluluskan, ada yang tidak diluluskan. Yang diluluskan dan dinaikkan ada yang nilainya pas-pasan, ada yang sedang, ada yang tinggi, ada yang mumtaz, ada yang mumtaz murtafi, yang paling tinggi. Kenapa guru membeda-bedakan dalam memberikan penilaian? Apakah karena subjektif? Ya mah kasep, lucu, budak dikasih 10. Apa begitu? Tidak. Karena nilai ulangannya memang bagus. Kenapa ulangannya bagus? Karena kesungguh-sungguhan dalam belajarnya nampak dia belajar. Kenapa yang lain dikasih 0 dan tidak lulus? Karena memang hasil ulangannya salah semua. Kenapa salah semua? Cara belajar. Karena nggak sungguh-sungguh. Jadi kalau guru memberikan nilai yang berbeda bukan karena zalim. Kalau guru ada yang dinaikkan, ada yang tidak, ada yang diluluskan atau tidak, itu pasti punya alasan. Itu guru loh. Apalagi Allah. Bos di sebuah perusahaan. Karyawannya diperlakukan secara berbeda. Ada yang ditunjuk jadi general manager, jadi manager, jadi supervisor, jadi operator, jadi OB, jadi cleaning service juga ada, ya enggak? Apakah zalim? Bukan. Sesuai dengan kemampuan mereka. Ijazah, keahlian, dan seterusnya. Lalu kerja sama-sama. Ada yang dikasih penghargaan, ada yang dikasih SP, ada yang dikasih fasilitas berlebih dan bonus, ada yang dipotong gaji, ada yang diturunkan jabatan, ada yang dipecat. Zalim enggak itu bos? Enggak. Pasti ada alasan. Ya enggak? Ada orang yang kerjanya jam 8, jam 7 sudah ada. Pulangnya harusnya jam 4, jam 5 ini baru keluar. Ketika kerjanya dia khusyuk, dia profesional, dia gesit, dia pekerjaan yang harusnya selesai besok sudah selesai sekarang. Ini karyawan yang begini oleh bos dicuekin enggak? Enggak. Wah ini bagus. Karirnya nanjak, naik, dikasih bonus, gajinya dinaikkan, fasilitasnya ditambah, ya enggak? Adapun karyawan jam 9 baru datang. Begitu datang langsung ngopi, ngabaheuhai, babatak, main game. Sampai masa istirahat, harusnya istirahat jam 12, ini jam 11 sudah keluar. Makan, kelayapan, jam 2 baru datang lagi. Jam 3 sudah pulang. Bosnya tahu. Ini orang dikasih penghargaan enggak? Enggak, ditegur. Diturunkan jabatannya, dikasih SP, surat peringatan 1, 2, 3. Kadang dicabut sebagian fasilitasnya. Kadang dipecat. Jadi kalau bos memperlakukan karyawan secara berbeda bukan karena zalim. Tapi pasti ada alasan. Itu manusia. Apalagi Allah. Ada yang diberi hidayah, ada yang dicabut hidayah dari dirinya. Ada yang diberikan bimbingan,
dimudahkan urusan perkara ibadah dan urusan akhiratnya, ada yang dipersulit oleh Allah Azza wa Jalla. Zalim enggak tuh? Enggak. Ada yang disesatkan, ada yang diberikan taufik. Zalim enggak Allah? Enggak. Pasti ada alasan. Tidak mungkin zalim. Dan alasan-alasan siapa yang diberi hidayah, siapa yang disesatkan, Allah terangkan secara gamblang, detil dan rinci dalam Al-Quran. Makanya Quran ataupun hadis yang sering menjelaskan penyebab orang dapat hidayah dan penyebab orang disesatkan oleh Allah. Ini satu hadis saja riwayat Imam Bukhari dan Muslim dalam dua kitab sahihnya menerangkan penyebab hidayah dan penyebab dicabutnya hidayah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah." Wajib kamu jujur. Jujur ini amal soleh. Lianna sidqa, karena kejujuran, yahdi, memberi hidayah kepada albir, kepada kebaikan. Maknanya kalau orang jujur, Allah akan beri hidayah untuk melakukan amal soleh setelahnya. Kenapa Allah beri hidayah? Reward, balasan, karena dia sudah jujur. Sebaliknya, wa'alaikum iyyakum wal kadhiba, jauhi oleh kamu dusta. Ini maksiat ya enggak? Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar. Karena dusta itu menyeret pelakunya kepada fujur. Fujur ini kata Syekh Al-Utsaimin ada dua. Pertama, al-khuruj minat ta'ah, keluar dari ketaatan. Tadinya dia taat, sudah dapat hidayah, tapi karena dusta, Allah cabut ketaatan itu, hidayah ketaatan. Akhirnya dia berhenti dari ketaatan itu. Hukuman atas dustanya. Ini makna fujur yang pertama, khuruj minat ta'ah. Yang kedua, al-wuqu' fil ma'asi, terjerumus ke dalam dosa, ke dalam maksiat yang sebelum berdusta tidak berani dia lakukan. Tahu ini dosa, tahu ini maksiat, dia jauh. Karena berdosa tiba-tiba berani melakukan dosa yang tadinya dia hindari. Allah cabut hidayah dari dia. Bahkan Allah berikan keinginan dan keberanian, kenekatan untuk berdosa dan kemaksiatan yang sebelum berdosa tidak berani dia lakukan. Hukuman tuh. Jelaskan betapa rincinya Allah. Memberi apa? Penjelasan. Siapa yang layak diberi hidayah? Siapa yang layak disesatkan? Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah lebih tahu siapa yang layak disesatkan dan siapa yang layak diberi hidayah. Guru tahu siapa murid yang layak lulus, siapa yang tidak. Siapa yang layak diberi nilai 10, siapa yang layak diberi nilai 0. Guru tahu ya? Tahu, itu guru. Apalagi Allah SWT. Nah begitu tuh. Jadi Allah Azza wa Jalla mengetahui di antara anak-anak turunan Adam, ada yang memang tidak layak menetap di surga. Ada yang layak dengan tingkatan surga yang berbeda-beda. Makanya Allah pisahkan dengan cara Allah turunkan dulu Adam nih ke dunia beranak pinak, nanti baru terbedakan. Inilah alasan yang keberapa? Ketujuh. Alasan ke-8. Ba'da asar kita bahas. Sekarang sudah lewat waktunya, lewat 15 menit dari yang semestinya keasyikannya. Kita tinggal punya sisa waktu 15 menit lagi untuk bertanya jawab.
Bagi yang mau bertanya, ikhwan silakan, akhwat juga sudah ada mic di atas ya. Karena ada peribahasa ladies first. Ya, maka kita persilakan pertama kali ikhwan untuk bertanya. Silakan. Mana mic? Sing siga patu panitia. Bismillah. Ustadz, tadi disebutkan ada bahwa keimanan kepada yang gaib itu kepada rukun iman. Nah, diantaranya kan iman kepada kitab. Nah, bagaimana menjelaskan iman kepada kitab itu adalah suatu hal yang gaib? Terima kasih. Taib. Ya, barakallahu fiik. Iman kepada kitab dianggap iman kepada sesuatu yang gaib. Pertama, mencakup beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quranul Karim. Gaib enggak? Gaib. Kedua, maknanya adalah beriman kepada isi Al-Quran. Isi Al-Quran banyak menjelaskan perkara gaib. Iyalah. Ada jin, ada malaikat. Gaib apa tidak? Gaib. Di sini ada jin? Ada. Antum aja nggak lihat. Kalau ana sama nggak lihat. Tapi ada malaikat, ya, ada rahmat, ada maghfirah, ampunan, ada keridhaan Allah Maha Bagus. Semuanya itu gaib, ya. Diterangkan dalam Al-Quran, isi Al-Quran banyak berbicara tentang perkara gaib. Itu maknanya, wallahu a'lam bishawab. Kita beralih ke akhwat. Silakan akhwat yang mau bertanya, ambil mikrofonnya, kemudian on-kan, berbicara dengan nada yang wajar. Silakan. Ada enggak? Ada Ustaz. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gini Pak Ustadz, tadi menerangkan tentang dusta. Memang waktu pernah ada baik seseorang itu awalnya baik, tapi setelah menjelang usia-usia senja, kedustaannya itu tidak terbendung. Harus bagaimana Ustadz ya? Terima kasih. Seseorang waktu mudanya baik, jujur, tapi setelah tua jadi tukang bohong gitu? Iya betul, terima kasih. Harus bagaimana? Maksudnya harus bagaimana, kita kepada dia atau dianya harus bagaimana? Sama-sama, karena apa yang harus kita berikan dan untuk menyadarkan dari kolbunya itu supaya oh betul ya ini apakah ada teguran atau bagaimana, atau kau memang hidayah telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, barakallahu fiik. Pertama tentang dianya dulu. Dia wajib bertobat dari dustanya. Dengan cara pertama berhenti berdusta. Kedua, menyesal telah berdusta. Ketiga, bertekad untuk tidak mengulang kembali perbuatan dustanya. Keempat, kalau ada pihak lain yang pernah dirugikan dengan dustanya, minta maaf kepada orang tersebut. Itu untuk dia, ya. Nah, sekarang untuk kita terhadap dia. Kalau kita melihat saudara kita, kawan kita, sahabat kita, keluarga kita terjerumus dalam dosa atau maksiat, apapun bentuknya, termasuk dusta. Pertama, wajib bagi kita mengingatkan dengan sebaik-baik cara. Mengingatkan dengan cara yang paling lemah lembut. Berdua
Tidak boleh di hadapan banyak orang kamu bohong terus tuh, nggak malu sama orang-orang. Ah, jangan, nanti dia malu. Nanti malah membela diri. Ya. Berdua-dua saja. Kalau umpamanya tidak ada kesempatan untuk berdua-dua, rumahnya jauh, jarang bertemu, zaman sekarang gampang. Ada jempol ya enggak? Pijitkan tuh jempol. Kemana? Ke HP. Kasih muqaddimah yang bagus. Dalam rangka tawassul haq, tawassul bisabr. Saya sayang kepada anti sebagai saudara seiman. Saya tidak mau anti memperoleh murka azab Allah dan seterusnya karena dosa dan maksiat dan seterusnya. Saya juga berharap anti juga demikian kepada saya dan seterusnya. Lalu afan, barangkali saya salah tanggap. Saya lihat tadi ukhti berdusta begini, apakah benar atau saya yang salah? Kalau benar, maka bla 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 bla. Kalau salah, saya mohon maaf. Ternyata anti bukan berdusta, tapi umpamanya sesuai fakta yang saya tidak tahu dan seterusnya. Jadi nasihati. Itu yang pertama. Kedua, doakan agar Allah memberikan hidayah kepada dia. Ketiga, ini yang jarang disadari. Orang berdusta, tahu nggak dia bahwa dusta itu haram? Tahu pasti. Tahu nggak bahwa dusta itu dosa? Pasti tahu. Terus kenapa itu dilakukan? Karena gedenya hawa nafsu dan rendahnya iman. Dia mengalami degradasi iman, penurunan iman, futur. Makanya berani berdusta. Makanya salah satu cara agar orang terhindar dari kemaksiatan yang selama ini dilakukan, pupuk imannya. Perkuat imannya. Gimana caranya? Banyak. Yuk ajak ngaji bareng. Yuk ajak baca Al-Quran, ajak ke halaqah tahsin Al-Quran atau tahfidzul Quran gitu ya. Atau melakukan amal soleh apapun. Semua amal soleh yang dilakukan oleh manusia itu mengundang turunnya hidayah dari Allah. Ajak infak dan sedekah. Tuh kebetulan ma'had tahfidz Quran Ihya Usun Tarbiyah Sunnah di Selasau lagi ngebangun pesantren, yuk infak dan sedekah. Enggak perlu banyak-banyak, cukup 1 miliar aja. Kan uang kita miliaran. Maka dengan infak dan sedekah, dosa banyak terhapus. Pahala teraih. Hidayah Allah turun. Atau amal ibadah lainnya ya. Enggak 1 miliar juga atau enggak apa-apalah, ala kadarnya 900 juta. Enggak apa-apa. Enggak ada 900 juta atau 890 atau terus begitu ya. Seadanya ya. Adanya 50.000 enggak apa-apa, 50.000. Dari seorang 50.000, dari sejuta orang 50 miliar. Jadi pupuk imannya dengan cara mengajak untuk berbuat baik. Diajak ke pengajian seperti ini, diajak tadarus Al-Quran, diajak halaqah tahsin atau tahfidzul Quran, diajak infak dan sedekah, melakukan aktivitas sosial dan seterusnya, maka itu sangat-sangat membantu seseorang untuk menghentikan dosa dan maksiat yang dia lakukan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kembali ke ikhwan. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, begini pertanyaan. Ketika Allah... Siapa Pak? Biar orang tahu. Saya tahu. Dari anak saya Pak Abe. Abe, nama anak saya Abe. Ya. Pak Abe itu ya, ingatnya. Ya Pak Abe, silakan. Begini. Ketika
Nabi Adam diturunkan ke bumi, apakah itu memang sudah kehendak Allah? Atau kehendak Allah itu dengan cara bahwa Nabi Adam diturunkan itu dengan godaan setan? Karena selama ini informasi bahwa Nabi Adam itu diturunkan karena godaan setan. Kalau tidak tergoda, Nabi Adam itu akan tetap ada di jannahnya Allah. Terima kasih. Terima kasih kembali. Kedua pernyataan tadi saling melengkapi. Tidak tanakud, tidak kontradiksi. Ya itu kehendak Allah, ya juga karena digoda oleh syaitan. Dua-duanya benar. Kullu ma syaa kana wa man lam yasha lam yakun. Semua yang Allah kehendaki pasti terjadi. Dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Termasuk turunnya Nabi Adam dari surga ke dunia, itu terjadi apa tidak? Terjadi. Pasti itu kehendak Allah. Di alam jagat raya ini tidak mungkin terjadi sesuatu yang tidak Allah kehendaki, enggak mungkin. Semua yang terjadi itu kehendak Allah. Termasuk diturunkannya Nabi Adam itu karena sebab. Apa sebabnya? Digoda oleh iblis laknatullahi alaih. Dan itu juga kehendak Allah. Allah menghendaki iblis untuk menggoda Adam. Lalu Adam tergoda, lalu terusir dari surga. Jadi Allah menghendaki mentakdirkan segala sesuatu plus sebabnya. Sebabnya ditakdirkan oleh Allah, akibat yang lahir dari sebab itu juga ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dua-duanya ya. Kenapa kita lapar? Ditakdirkan oleh Allah. Tapi kan ada sebab nanti tidak makan. Nah, tidak makannya juga ditakdirkan oleh Allah. Kenapa itu tidak makan? Dan tidak ada makanannya. Tidak ada makanannya juga ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua sebab dan akibatnya, semua peristiwa dengan sebabnya, semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seluruh kejadian itu sudah Allah tetapkan, Allah takdirkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sebelum ada jin dan manusia, sebelum ada iblis, sebelum ada Adam, Allah telah menetapkan takdir ketetapan tentang peristiwa yang akan terjadi terus sampai hari kiamat. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hadid di antaranya ayat 22 dan 23, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Apa saja peristiwa yang terjadi di alam jagat raya ini, dan juga peristiwa yang menimpa diri kamu, semua itu telah tertulis dalam sebuah kitab. Maksudnya Lauhul Mahfuz. Sebelum kami menciptakan alam jagat raya ini. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menafsirkan, menjelaskan ayat ini, beliau menyatakan innallaha khalaqal khalqa wa qaddara maqadirahu min qabli ay yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sana. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Allah menciptakan seluruh makhluk dan Allah telah mentakdirkan seluruh ketetapan untuk makhluk itu 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Inna awwala ma khalaqallahul qalam. Makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah qalam. Qalam bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Bukan kolam renang. Apa qalam teh? Pena. Lalu Allah berfirman kepada si pena, "Uktub, tulis olehmu." Dia bertanya, "Famadza aktub? Apa yang harus saya tulis?" Tulis oleh kamu semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Lalu si pena itu pun menulis, lalu tulisan itu dipelihara.
dijaga, dan itu yang disebut dengan Lauhul Mahfuz. Saat itu iblis belum ada, Adam belum ada, langit dan bumi belum ada. Sehingga seluruh yang terjadi di alam jagat raya ini tidak akan menyimpang dari apa yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz dengan seluruh sebab-sebabnya. Jadi dua-duanya ya kehendak Allah, termasuk alasannya kenapa Adam keluar dari surga, penyebabnya adalah iblis, tapi itu pun tidak keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, cukup dulu ya. Sampai di sini, puas tidak puas wayahna berhenti dulu karena waktunya sudah habis. Cukup, nanti insya Allah kita lanjutkan ba'da sholat asar jam 4 sampai setengah 6 ya. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شهر رمضان الذي